Halo semuanya, kembali lagi kita di Offset, obrolan setempat. Wih. Wih. Sudah di bulan Februari 2024. Tidak terasa, 2024 bulan Januari sudah habis. Sudah habis, kita udah di bulan Februari. Dan di bulan Februari ada acara besar apa? Tuh, Pilpres. Gua kira Valentine ya. Itu sama sebenarnya. Eventnya itu sama-sama nyoblos sebenarnya. Sama-sama. Bedanya nyoblos di beda tempat aja sih. Iya, kayak gitu. Nah, Februari udah kelar, kita mau menyambut bulan politik nih. Dan ngomongin bulan-bulan politik, kita juga baru selesai nih tadi. Baru selesai kita nontonin debat Capres kelima. Betul, ini debat Capres Pamungkas. Debat Capres Pamungkas. Makanya jadi ini yang swing-swing voter ya kan, lu mulai bisa nentuin dari debat pertama sampai kelima siapa pilihan lu. Tapi ngomong-ngomong sebelum ke debat nih rapi amat kayaknya Oj. Ya ini gue dari acara debat. Oh, dari acara debat. Abis nonton debatnya? Abis nonton debat. Pantesan rapi amat. Cuman warnanya biru, tapi biru tua ya. Dukung siapa berarti? Ini netral. Oh, dong. Kan biru kan ada di setiap kubu. Oh, ada di setiap kubu. Enggak, yang satu merah. Iya kan? Ituannya, koalisinya. Oh, iya. Abis nonton debat apa abis kondangan nih? Sebenarnya gue abis kondangan, tapi abis kondangan gue langsung di debat. Di debat. Kondangan mulu, kapan dikondangin ya? Iya. Udah habis banyak bos. Waduh, ya. Kondangin lah. Ngomongin tentang debat Capres kelima, ini lumayan banyak juga ini temanya. Betul. Kita bakal ngasih tanggapan gimana obrolan anak-anak setempat ini. Iya, tentang debat Capres. Ini debat terakhir ya? Debat terakhir. Temanya apa aja, Vin? Temanya lumayan nih. Ada kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi, informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, dan sumber daya manusia inklusi. Nah, itu dia. Itu lumayan kompleks dan sebenarnya kalau buat para paslon ini banyak celah nih buat saling serang. Iya, tapi gimana? Lu ngelihatnya tadi? Pasif sekali. Pasif sekali ya? Untuk debat kelima ini, ya cukup membuat boring lah. Dan membuat kecewa para netizen-netizen di luar sana. Terutama netizen-netizen yang butuh minyak. Nah, mau goreng. Terutama netizen pembawa kayu bakar. Karena di luar ekspektasi ya. Iya. Kita kira wah ini akhir nih bakal penghabisan nih. Serang sana sini. Ternyata lebih adem ayem ya. Padahal kita bisa lihat celah di sini nih, misalkan dari kesejahteraan sosial. Waduh. Iya kan? Kalau dari ketiga paslon ini kan ada nomor 1, nomor 3. Itu mereka kan sama-sama sebelumnya menjabat sebagai gubernur. Kenapa lu nggak ambil celahnya aja nih dari kesejahteraan sosial? Bagaimana kesejahteraan bagi rakyat yang dipimpin oleh beliau 5 atau 10 tahun yang kemarin itu. Itu ya? Harusnya ini sebenarnya celahnya buat 02 nyerang nih buat 1 dan 3 gitu. Iya. Tapi ya emang tadi akhirnya lebihnya ke pasif ya. Pasif. Gue juga ngelihatnya akhirnya kalau 02 sih kayaknya boleh. Iya. Boleh. Setuju. Saya setengah setuju. Setuju, gitu. Izin menambahkan, iya. Lebih banyak setujunya kali ini ya. Waduh, gimana ya? Mungkin ya karena sebentar lagi mau hari pencoblosan, jadi kita disuruh tenang mungkin aja ya kan. Kalau nggak jangan saling serang ya. Soalnya kita mau masa tenang. Nah, bisa jadi. Tapi meskipun kita lumayan adem ayem, tapi sebenarnya ada. Tadi serang-serangan tipis-tipis tuh ada. Tipis-tipis abangku. Tipis-tipis abangku. Iya, contoh tuh tadi yang di awal aja pembukaan tuh visi misi itu aja udah
lumayan menyenggol. Iya. Lumayan menyenggol. Itu Contoh biasa. Kalau dari anak Twitter itu L-shape. L-shape. Dari Iya, L-shape. dari L-shape. Itu ngebahas masalah tentang Bansos. kesejahteraan sosial ya jatuhnya ya, Iya, bansos. bansos. Bahwa bansos itu harusnya ya dari negara gitu, Iya. bukan dari Perseorangan. personal pribadi. Iya, gitu. perseorangan. Itu aja sebenarnya udah menyerang. Iya. Dan bila membutuhkan diberikan bansos sesuai kebutuhannya, bansos plus. Bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi. Udah menyerang. Dari yang ibaratnya tersenggol, tidak gimana ya? Tidak tersenggol gitu. Tidak kebakar. Iya, tidak terbakar, tidak tersulut. Hampir sih tadi. Iya. Hampir. Tadi itu sebenarnya hampir terbakar juga di paslon nomor 2 itu ketika ngebahas tentang pendidikan. Menyenggol bahwa 01 kan juga pernah jadi menteri pendidikan tuh. Iya. Tapi tidak ada finishing. Tidak ada finishing. Finishingnya, tapi saya sepakat dengan Garis besar ya, secara objektif saya menilai jawaban-jawaban Pak Anies baik, bagus, relevan. Saya banyak setuju dengan jawaban tersebut. Mungkin maklum beliau mantan Menteri Pendidikan begitu. Siap, Bapak. Tapi enggak, saya sangat sependapat. Saya mau nambahkan. Pak, kalau misalkan dia bilang, Bapak kan lagi tuh Menteri Pendidikan yang habis dipecat. ya itu harapan kita. Iya. Ternyata itu tidak harusnya muncul. begitu. Ternyata ditahan. Saya gregetan. Gitu aja udah biar senang ayo udah. Iya. Aduh, cuman ya. Tapi ada fakta unik ketika gua scroll tadi. Di antara 3 paslon ini ada 1 paslon. Tadi kan ngebahas juga masalah tentang disabilitas. Iya. Itu unik banget tuh. Hanya 01 doang yang tadi ketika mau mulai debatnya, dia pakai bahasa isyarat. Iya. Gini. Itu buat yang tunarungu ya. Assalamualaikum. Ya. Ya. Artinya apa? Gini. Saatnya Waktunya perubahan. perubahan. Itu dari 01 itu Iya, menarik itu tuh. fakta. Iya. Cuman 01 aja sih tadi. Tapi bukan berarti kita di sini kampanye 01 ya. Tidak Tapi ada. sebenarnya tadi ada juga tuh yang temanya masalah kebudayaan waktu 03 menanggapi 02 itu saat budayawan Butet Kartadejasa itu diintervensi. Jadi dia melakukan apa sih namanya kayak seminar gitu, terus mengkritisi lalu Intervensi. Iya. Oh. Lalu dipermasalahkan acara tersebut. Itu makanya tadi 03 menyinggung soal kebudayaan itu. Tidak. Jadi jangan mengintervensi, tapi kita berikan Iya. jalan jawabannya Ya, gitu. kalau melihat tadi ya lumayan main aman semua sih sebenarnya dari tanggapan dari Betul. dari opini-opini dan bagaimana mereka akan mengerjakan suatu problem-problem ya. Gua kira masing-masing juga sudah memberikan gagasan-gagasannya. Betul. Cuman ada satu nih yang kalau menurut gua nggak ngasih gagasan tapi jatuhnya setuju. Itu yang sering diserang. Kayaknya udah capek ya, lelah ya. Ya mungkin itu dari tim sesnya ya kan, dari tim sesnya buat udah Pak kita main aman aja daripada main tenang habis gitu kita. ya. Oh, bisa jadi strategi. Iya, Bapak udah kalau dia ngomong setuju aja. Ya ini setuju aja gitu. Iya. Ya saya setuju juga. Iya. Setuju. Saya sependapat begitu. Iya. Ya, jadi gimana ya? Jadi membuat jalannya debat ini tuh agak sedikit boring lah. Agak sedikit boring. Nggak ada banting-bantingannya ibaratnya gitu. Aduh, kurang greget gitu. Iya, tadi harapan kita juga di bagian tema pendidikan itu tadi ya bisa ada untuk menyerang 01 gitu, yang pernah jadi menteri yang dipecat itu, tapi ternyata nggak ada gitu. Nah, tapi ada sedikit panas lagi tuh yang mengenai teknologi informasi. Teknologi informasi. Kenapa tuh? Calon 03 mengutip pernyataan paslon 02, 02. yaitu di mana makan Lebih penting. lebih penting daripada internet gratis. Iya. Dan bilang makan dan internet gratis itu lebih penting, otaknya di bawah rata-rata kan. Ya, yang mementingkan internet ya katanya Iya. gitu ya. Cuman udah disanggah. Nah,
udah disanggah bahwa ya. kalau kata 02 bukan tidak penting, tapi lebih prioritas makan dulu. Karena kalau nggak makan, perut lapar, susah buka Cuman yang internet. jadi permasalahan Pak, katanya dia mau nambah juga internet gratis Waduh, buat iya. kota-kota. Nah ini nih sebenarnya cukup ada blunder juga di situ kan akhirnya. Sama dengan ini blundernya. Ini antara 02 dan 03 juga tadi ngebahas tentang stunting. Wah, Tentang kenapa tuh? stunting. 02 nanyain ke 03 masalah stunting. Apakah sepakat bahwa memberikan makan kepada anak untuk mengurangi stunting? Waduh, ada kucing. Waduh. Iya. Bahaya. Terus kata 03 tidak sepakat karena kalau ngurusin stunting itu harusnya mulai dari Bu hamil. ibu hamil bahkan sebelum pernikahan. Pernikahan. Karena kalau ngurusin stuntingnya pas anak-anak posisi itu namanya gizi buruk. Gizi buruk. Iya, gitu. Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju, Bapak. Karena Bapak terlambat, Pak. Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan, Pak. Dan gua melihatnya juga ketika 02 bertanya ke 03, 02 bertanya ke 01, itu jatuhnya kayak apa ya? Mencari pembenaran. Betul. Setuju nggak sama ini saya? 01 setuju nggak? Tapi ya nggak setuju semua dong. Kalau setuju semua mah nggak debat namanya. Iya, cuman dari kebanyakan pertanyaan itu ya pasti setuju karena apa yang dilontarkan itu karena kebaikan. Iya, iya. Masa iya yang dilontarkan 02 kebaikan, 01 03 nggak setuju? Iya. Tapi tetap didebat tadi, tetap. Justru malah yang sama-sama setuju ini 03 sama 01. Ini Nah. sepertinya dari debat pertama sampai kelima ini Taciban bersaudara. Taciban bersaudara. Wantunya ngeri sekali. Karena juga ketika 03 bertanya ke 01, itu pertanyaan yang sebenarnya membelok arahnya ke 02 juga tuh. Iya. Contoh masalah bansos. Nah, dibahas. Iya. Gimana Pak bansos menurut Pak 01? Kata Pak 01. 03 ini membawa kayu bakar juga. Iya. Jadi 03 ini. Jadi sebenarnya kalau pas sanggah-sanggahan itu bukan saling menyanggah kalau 03 sama 01. Saling berkolaborasi. Kolaborasi untuk Membakar. ibaratnya nyari punchline. Iya. Tapi ternyata yang untuk 02 di debat ini tidak terpancing. Iya, Malah di ujungnya tadi ada permohonan maaf lah, minta maaf. Jadi memang kayaknya diarahkan untuk lebih adem ya. Lebih adem, betul. Lebih adem. Ya mungkin cuma blunder-blundernya tadi masalah di luar debat ya jatuhnya pas kampanye masalah internet ternyata lebih penting makan karena kalau internet penting itu cuma buat apa tadi? Menengah ke bawah apa? Iya, buat menengah. Iya. Nah, gitu. Terus tadi juga ada masalah stunting yang kemudian ketika Pak Ganjar menjelaskan dengan sangat baik bahwa menolak bahwa stunting itu ketika anak-anak, diklarifikasi. Iya maksud saya itu Pak gitu. Ya. Sebetulnya yang saya sampaikan ya persis itu. Jadi kita belum. Kita beri program kita beri makan ibu yang sedang hamil. Terlalu pasif. Nah, terus juga ada unik juga yang masalah aktivis. Masalah ketenaga kerjaan di luar negeri. Iya benar, betul. Itu kalau gua lihat di Twitter ya biasa netizen Twitter. Rame dulu. Iya. Ada cuitan kayak gini nih. Ya, Prabowo membahas setuju dengan aktivis-aktivis. Iya. Tapi aktivis-aktivisnya hilang. Iya. Cuman ya itu masa lalu kita juga nggak tahu dan udah diklarifikasi juga sama pihak 02-nya. Buat jalannya debat ya, Iya. saling sanggah dari visi misi. Nah, Itu terus cuman sama terakhir ya pernyataan Pamungkas apa tuh kok? dari 01 ya tetap apa sih namanya dia dari pernyataan Pamungkasnya ya kesejahteraan yang adil untuk semuanya ya tetap dari situ. Tapi kalau lu lihat-lihat nih dari keseluruhan debat nih Ji,
Kira-kira kalau menurut lo sendiri MVP siapa nih untuk di debat terakhir Aduh, gua 5 ini? susah sih nyari MVP. Hmm. Tapi kalau misalkan gua lihat menggoreng-goreng, itu 03 sih sebenarnya. Iya. Gue sepakat juga sih sebenarnya 03 MVP kalau lumayan. iya, ibaratnya lumayan membawa kayu bakar gitu. MVP untuk bakar Iya, maksudnya. Iya, untuk MVP gua simpulin kalau kata gue debat kali ini 03. 03 ya untuk MVP-nya. Tapi beda-beda lagi buat teman-teman Iya. mungkin ada di 01. Karena juga gue melihatnya di 02 juga lumayan pasif. 01 lebih ke meneruskan melanjutkan. Ya, 03 sih yang lebih banyak bawa sesuatu yang fresh. Terutama tuh yang terakhir tuh. Yang mana tuh? Yang dia ngomong jangan pilih pasangan yang ada label diktator. Waduh, itu iya, kan iya. sangat nendang itu. Apalagi pernyataannya di 2019 itu ketika Pak Jokowi di debat. Oh iya, betul. Karena waktu itu tim menangannya Pak Ganjar kan, Iya, 03 kan. Nah, diungkit lah itu 2019. Tidak ada potongan diktator. Nyerempet betul, lagi. Kita hilangkan KKN. Itu kan dia ada tuh di dalam ituannya. Iya. Itu yang kita anggap itu udah selesai, udah ya gini doang nih debat. Ternyata di ending tetap masih disenggol ya. Tetap menyala. Tetap menyala abangku. Iya. Pak Ganjar ya melakukan hal itu, 03 melakukan itu loh. Ya. Setahu menurut pemikiran gue ya karena memang presiden saat ini terlalu memihak gitu. Tapi omong-omong Tidak ada kenetralan di dalamnya gitu. kalau Pak Ganjar bilang diktator, emang siapa yang diktator? Lawan debatnya siapa lagi? Wah, ada sih. Yang satu gemoy kok. Nah, Iya. Yang satu juga sering live TikTok. Nggak ada kok yang diktator. Nah, itu dia. Jadi yang mana nih 2019 sampai sekarang? Tapi kalau bicara juga masa lalu, masalah debat-debat yang di masa lalu yang katanya jangan milih diktator lah, nanti ada yang hilang lah. Kenyataannya juga tetap aja ada yang hilang-hilang juga di masa presiden sekarang gitu. Iya. Jadi ya membingungkan sih kadang yang apa yang memang dijanjikan, apa yang didebatkan itu kadang ya akan berubah seiring berjalan waktu. Iya, semuanya itu pasti berubah. Ya jadi buat teman-teman juga yang misalnya belum belum punya pilihan atau ini kayaknya buruk karena ini kayaknya buruk kayak ini kayaknya buruk kayak ini. Lu tonton aja nih pembahasan kita di sini di YouTube kita. Bang, kalau buruk semua gimana bang? Ya udah pilih yang terbaik dari yang terburuk kalau kayak gitu. Intinya mencegah yang terburuk menjadi Semakin buruk menjadi itu. Cari yang buruknya dikit aja. Ya, cari buruknya dikit. Cuman ya kalau ada serangan Fajar tidak tahu lagi. Gimana tuh kalau ada Fajar nyerang tuh? Fajar anak mana tuh? Fajar sad boy. Iya. Tapi gimana menurut lu dengan debat capres yang terakhir ini, apakah sedikit membawa perubahan tuh dalam pemilihan hati mau kemana? Kalau kata gue belum bisa membawa meyakinkan swing voter kalau Swing voter. nanti mungkin di waktu-waktu akhir mungkin kayak misalkan siapa tokoh siapa mendukung ke siapa. Misalkan nih kita ambil contoh tokoh Dirut Pertamina sekarang. Siapa itu? Waduh, siapa ya? Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Itu kan salah satu tokoh itu. Pasti kan ada ibaratnya pendukung dia yang fanatik. Ahokers. Pasti menunggu. Wah, idola gua. Iya. Itu nyoblos siapa nih? Dukung siapa nih? Nah, kayak gitu. Nah, tapi kalau bahas-bahas tentang tokoh, idola dan influencer ya ada satu nih yang berat juga nih lawannya, influencernya banyak. Ada Sultan juga kan, Sultan Andara. Nah, itu dia. Iya, jadi ya kalau misalnya kalian masih bingung tentang debatnya ya
silahkan kalian ikutin juga beberapa tokoh, karena ada juga beberapa ulama-ulama juga yang merekomendasikan, cuman ya gimana ya, beda-beda juga ya ulama ya. Iya. Iya. Ya harapan kita ya kalau kalian pusing-pusing ya minimal lihat konten kita lah sebelum-sebelumnya tentang debat-debat. Betul. Iya. Jadi mungkin bisa memberikan pandangan kali aja. Kalian dukung kosong tet. Yang penting jangan golput aja. Nah, itu dia. Iya. Karena nasib bangsa ada di tangan kalian sendiri. Apalagi kalian Gen Z ya kan. Anak pemuda yang akan meneruskan bangsa ini seperti apa. Pokoknya jangan ngerasa gue cuma satu orang, nggak penting gue nyoblos. Tetap suara kalian adalah penting ya. Jangan berpikiran presidennya dia hidup gue gini-gini aja. Hati-hati tuh. Hati-hati Kenapa? Hati-hati karena ketika lu bekerja kan lu perlu BBM. Kalau misalkan BBM naik mulu, lu gimana? Waduh. Nah, makanya pilihan lu harus. Nah, kalau misalnya lu kerja ada. nggak bisa makan, gimana? Pilih yang ngasih makan berarti. Karena kan pemerintahan selanjutnya yang akan memberikan kebijakan tetap memberikan dampak lah ya. Iya, dampak buat meskipun langsung ataupun tidak langsung pasti akan karena kebijakannya yang kita perluin kalau dari pemerintahan. Jadi jangan menganggap kita ini gue gini-gini aja, mau presiden siapa juga nggak bisa kayak gitu. Ingat, kebijakan lu setiap lu melangkah itu adalah ada kebijakan pemerintah di dalamnya yang lu coblos atau yang menang saat ini. Tapi terakhir deh, kan kita setiap kali bahas debat capres ini kayaknya kita bahas jelek-jeleknya mulu nih, Ji. Coba nih, kalau lu nih ngelihat apa yang lu suka dari debat terakhir ini, apa yang baik menurut lu? Wah, ini oke nih gitu. Debat terakhir, gue melihat sisi baiknya adalah yang bagian apa tuh? Memadamkan ibaratnya api lah. Sulutan api yang sudah ibaratnya dari debat pertama sampai debat keempat itu kan lumayan tuh. Tensinya naik ya? Tensinya tinggi. Nah, di debat kelima ini ya sedikit menurunkan tensi yang daripada pendukung-pendukungnya yang ini pasangan lu gini ya, pasangan lu begini gitu. Iya. Sedikit lebih itulah. Kalau secara program-program gitu, ada nggak lu? Kalau program, ya kalau ini gua nggak bisa ngomong. Nggak bisa. Iya, karena program itu tergantung dari hati kita. Jadi kalau misalkan gua utarain di sini, berarti gua ngomong dong. Gitu, jangan. Tetap rahasia dan kalian harus pilih yang benar-benar di hati kalian itu serak kebijakannya, visi misinya atau yang lain gitu. Kalau gue sih suka semua sih, yang baik, yang nggak baik ya nggak suka. Makanya kita harus nih, jangan sampai keceplosan. Gue suka sama visi-visi ini, berarti kan? Iya, ketahuan dong jadinya. Jangan. Kita harus juga mencerdaskan bagi si pemilih supaya jangan. Karena kita juga nggak ada yang mensponsori, kecuali kita ada yang mensponsori dari awal sih. Sponsorin dari awal baru kita bilang saya pilih ini. Nah itu. Tapi kita di sini coba netral ya, yang baik kita ceritain baik, yang buruk ya kita omongin juga buruk ya. Oke. Betul. Oke, mungkin gitu aja sih kesimpulan kita dari debat capres. Buat kalian yang pendukung capres nih, tanggal 10 Februari itu akan ada kampanye akbar. Itu kampanye terakhir. Wah. Dari 01 di JIS, Jakarta International Stadium. Oke. Jakarta Utara, 02 di GBK, dan 03 di Jawa Tengah. Jawa 03 di Jawa. Nah itu bagi kalian, ibaratnya yang mau mendukung. Cari makan siang yang paling enak. Atau misalkan kesini dulu ngambil duit sama makan, habis itu ke sana nggak apa-apa, namanya cari rezeki. Iya. Nah gitu ya. Ya, apa yang bisa kalian manfaatkanlah. Sebaik mungkin. Suara Anda. Yang penting jangan bertikai lah. Kita buat adem, karena di debat kelima juga adem. Kita buat politik yang tahun ini sudah tidak ada kubu-kubuan yang saling serang-serang. Aduh, jagoan pilpres itu ya
Ibaratnya kayak kita menyukai klub sepak bola. Nah, aduh, saya nggak ngikutin lagi Ada bola. menang gitu ya kan. Iya, iya. Yang penting adem terus, ayem terus. Silakan coblos nanti di tanggal 14 Februari. Dan terima kasih sudah menonton konten-konten kita. Kalau misalnya kalian butuh pandangan lagi, kalian bisa tonton video-video kita yang lain ini, ya. Betul. Nah, biar kalian juga nggak ketinggalan lagi, kita juga akan bahas hal-hal yang akan viral terjadi juga. Kalian jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan up to date dari kita. Ya, gitu aja kali ya, Ji. Yuk. Kita lihat, kita saksikan nanti di 14 Februari siapa yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depannya. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi di Offset Obrolan Setempat.